Masa depan gamers itu sepertinya tidak akan baik-baik saja. Ini serius karena sosok-sosok petinggi industri itu bikin statement yang menurut gua bener-bener agak-agak gimana gitu. Ubisoft executive says gamers need to get comfortable not owning their games for subscription to take off. Yes, kita masuk di era di mana para petinggi industri berpikir bahwa gamer nggak perlu punya game. Gue gak tau zaman kalian ya, tapi zaman gue dulu untuk beli satu game itu gue mesti ngerengek, nangis, genjot-genjotan, tendang-tendang pintu sampai gak makan 3 hari 3 malam biar orang tua gue merasa iba. Terus akhirnya orang tua gue buka pintu, terus gue tetap gak dibeliin game karena orang tua gue super disiplin. Dia tidak bisa dibodohi, dia tidak bisa diacting-actingin. Pure eno bening. Intinya dulu kita tuh mesti memiliki game, kita mesti beli game, kita mesti beli kasetnya, terus kita masukin ke konsol, terus kita mainin. Dan kita sudah di era dimana lu gak beli gamenya, lu beli subscription-nya. Yes, kayak streaming Netflix atau Prime aja gitu. Lu nggak ke abang-abang DVD bajakan terus nanya, "Bang, ori nggak?" Lu sadar gak? Itu sebuah hal yang cukup goofy, tau gak sih lu? Lu ke tukang DVD bajakan, terus lu nanya ke abangnya, "Udah ori nggak?" Ori kan maksudnya original. Dan lu ke tempat yang paling tidak original, tapi lu nanya ori apa enggak. Buat yang nggak pernah ngerasain era itu, kata ori itu biasanya digunakan untuk ngasih tahu kalau DVD yang abang itu jual tuh udah DVD asli dari filmnya, bukan orang ngerekamin dari bioskop. Itu ada yang kayak gitu tuh. Ya itu Dark Ages dulu ya, kalian jangan lakuin itu lagi ya. Emang masih ada ya yang jualan DVD? Dan game pun juga udah kayak gitu, dan udah dilakuin sama salah satunya adalah Xbox Pass, dan sebentar lagi sepertinya Ubisoft dengan Uplay-nya. Dan orang-orangannya Ubisoft sendiri yang bilang kalau kita para gamer itu harus terbiasa, harus nyaman, harus seperti kayak B aja gitu sama situasi dimana kita akan masuk ke era kita main game tapi kita nggak beli gamenya, melainkan kita bayar per bulan. One of the things we saw in that gamers are used to a little bit like DVD, having and owning their games that the customers see that needs to happen, they get comfortable not owning their CD collection or DVD collection. That's a transformation that has been a bit slower to happen in games. As gamers grow comfortable in that aspect, you don't lose your progress. If you resume your game at another time, your progress file is still there. That's not been deleted. You don't lose what you built in the game or your engagement with the game. So it's about feeling comfortable with not owning your game. Jadi maksudnya ya DVD aja bisa gitu. Lu nggak lagi beli DVD, lu bisa nyewa DVD. Bahkan lu sekarang nyewa subscription gitu di platform-platform streaming. Dan memang betul, lihat aja gitu kiri kanan bahwa udah nggak ada lagi gitu orang sewa DVD, bahkan sampai jual DVD bajakan. Setidaknya di Depok, gue nggak tahu di kota-kota lain. Itu pertanda bahwa platform streaming service yang based on subscription itu udah bisa nge-tackle masalah pembajakan dari DVD-DVD bajakan atau film-film bajakan. Dan orang mau bayar untuk menonton film secara legal. Tapi kalau gamers itu kan beda gitu. Lu nggak sekali nonton film terus lu langsung habis gitu katanya. Ya lu ada save-nya, lu udah nyampe mana dan lain-lain. Nanti kalau kita nggak owning game-nya, ini save-an kita gimana? Nah, eksekutif Ubisoft ini menjamin bahwa enggak. Lu bisa dapat save-annya entah gimana caranya, entah cloud atau kesimpan di storage. Tapi intinya sudah ada sistem yang ngebuat lu itu nggak kehilangan sama lu punya data, bahkan sama emosional yang udah lu tanemin di game. Ya kira-kira gitu tadi terjemahan kasarnya. Tapi menurut gua dia kayaknya nggak touch some grass. Dia nggak bener-bener nanya, ngomong langsung dan coba melihat langsung bagaimana gamers itu bermain game. Bukan berarti gua nggak setuju, tapi biarkan gua jelaskan. Pertama, betul dan sudah ada buktinya bahwa streaming platform itu berjaya dan bisa men-tackle masalah pembajakan. Bahkan yang tadinya orang ngebajak gratis sekarang rela untuk bayar, which is good. Dan gua sangat tidak merekomendasikan kalian untuk melakukan pembajakan. Dan betul, game itu sama film itu beda, makanya dia jamin save-savean data kita itu aman, jadi bisa tetap dilanjutin walaupun kita nggak punya gamenya. Namun dia nggak ngerti gamers itu tuh sebenarnya gimana. Ini yang paling obvious, tau gak lo? Gue yakin banyak yang suka nonton film berulang-ulang, tapi nggak sebanyak orang main game berulang-ulang. Oke, sebut lalu nonton apa? Anime deh, lu sebut anime gitu. Lu tamatin sekali, udah. Lu tonton 2 kali, udah. Lu ganti anime yang lain. Lu pindah ke series yang lain. Lu pindah ke movie yang lain. Lu nggak berkali-kali banget gitu ya, sampai 3000 jam gitu, ngulang-ngulang nonton Free Iron. Ya mungkin ada beberapa makhluk yang nggak punya kerjaan dan mungkin hidupnya udah disubsidi 100% gitu sama keluarganya sampai dia mati ya, which is terserah dia. Tapi gak sebagian wibu atau penonton atau movie geek kayak gitu. Sedangkan gamers sama game, kita main berulang-ulang tiap hari, mungkin cuti bentar, abis itu main lagi, diajakin main-main lagi, atau bahkan selama setahun orang-orang itu bisa mainin game yang itu-itu doang. Kalau lu gak percaya sama omongan gue, lu lihat itu Valorant. Udah berapa tahun lu pada main Valorant? Bayangin kalau Valorant itu subscription base, udah berapa duit keluar dari kantong lu? Dan apakah lu masih rela bermain Valorant dengan cara yang seperti itu? Mobile Legends deh.
Bayangin kalau subscription base ya. Kira-kira apa lu masih rela gitu main Mobile Legend terus-terusan bayar? Ya gue tahu orang beli skin, orang beli item, tapi ya beda gitu. Nggak tiap hari mesti bayar untuk bisa bermain gamenya. Dan ini berlaku banget di game-game kompetitif menurut gue. Ya makanya sampai sekarang mereka free. Bayangin mereka nanti nggak free lagi. Gara-gara para petingginya bilang, oh gamer nyaman kok tuh bayar. Kan ngaco kalau sampai sistem ini tuh beneran terjadi. Kedua, ini juga masalah di platform streaming, yaitu adalah terlalu banyak platform streaming. Lu berlangganan A, B, C, D, E, karena film ini ada di E, anime ini ada di B, ini movie ada di C, ini eksklusif ada di sini. Costnya lumayan, dan itu adalah masalah besar yang lagi dihadapi sama para platform streaming. Belum lagi kalau misalnya kontennya ditarik. Ini terjadi di banyak platform streaming juga, yang dimana tadinya film ini ada di B, ternyata kontraknya habis, ya udah nggak ada di B lagi. Tapi lu udah berlangganan di platform streaming B, ya lu mesti pindah ke platform streaming C untuk bisa nontonin ini lagi yang lu belum kelarin. Di game bisa kayak gitu nggak? Ya bisa. Lu lihat aja sekarang udah berapa banyak yang kayak Steam, Uplay, Epic Games, terus apalagi lah lu sebut lah, Riot Launcher, Battle.net, buset. Xbox juga tuh hampir lupa kesebut. Bayangin lu mesti bayar subscription semua itu platform untuk bisa mainin game-game yang lu suka. Apakah gamenya bisa ditarik? Bisa ada game yang tadinya di Steam terus tiba-tiba nggak ada, ditarik, dibeli hak eksklusifnya sama platform lain. Lu bayar subscription Steam, bukan bayar game tersebut. Ya kalau nggak ada ya udah, mau ngomong apa lu? Cause you are not owning the game. Karena kamu nggak memiliki gamenya, kamu menyewa. Sedangkan kalau kita memiliki gamenya, beda. Apalagi kalau punya bentuk fisiknya, lebih beda lagi. Dan belum lagi kalau akun lo kenapa-napa. Ini mungkin jarang terjadi ya di platform streaming, tapi akun lo bisa tiba-tiba hilang karena kebodohan lo sendiri atau karena diretas orang lain atau apalah faktor X. Dan bisa saja terjadi. Tidak memiliki game itu sebenarnya sudah terjadi di era kita, dan mungkin kalian nggak sadar, yaitu Steam. Gue nggak bilang Steam jelek. In fact, hampir semua game gue itu sekarang adanya di Steam. Dan gue beli game. Tapi ini juga bisa terjadi di berbagai macam platform gaming dan subscription-based gaming lainnya. Kalau misalnya akun lo kenapa-napa, ya game lo hilang. Steam nih, lo udah beli semua game itu, tapi misalnya lu dibodohin sama temen lu untuk accept transaction aneh-aneh dan lain-lain, ngakalin pindah-pindah software, pindah-pindah GPS untuk bisa bikin gamenya lebih murah untuk dibeli atau bahkan gratis, terus tiba-tiba akun lu ternyata kena strike, kena penalti, kena hukuman dari Steam dan gak bisa dibuka lagi dan di-ban. Lu gak bisa minta balik game-game lu yang udah lu beli di Steam. Yes, itu terjadi dan itu beneran ada di sekitar kita. Game yang lu beli di Steam, kalau akun lu kenapa-napa ya udah buy juga, walaupun gak subscription base. Bayangin nanti sama era subscription, akun lu kenapa-napa ya udah bye-bye itu semua game lu plus progress lu. Gua gak mau mendewa-dewakan bentuk fisik, bahkan gua hampir udah nggak punya bentuk game fisik. Tapi dalam poin ini, poin kehilangan game, hal terburuk yang bisa terjadi sama game fisik adalah ketika ada maling ngejebol rumah lu, atau tiba-tiba ada sepupu lu datang 20 orang ngacak-ngacak kamar lu dan kasetnya patah. Again, gue nggak bilang bahwa subscription base itu salah. Toh gue juga pakai Xbox Pass dan gue bisa ngerasain game-game dengan harga murah. Tapi gimana ya? Karena banyak game yang kayak cuma sekali main terus habis itu ya gitu, jadi kayak nguntungin gitu. Berarti kan problem ya, bukan? Gue nggak mau repeat gamenya gitu. Gue cuma nunggu game-game aneh keluar untuk gue mainin dan merasa meh, atau gue wah keren nih, gue beli gitu. Mungkin itu bisnis yang lebih bagus gitu, subscription base, tapi tetap bisa beli gamenya. Yang gue khawatirkan adalah eksekutif, petinggi-petinggi yang besar ada di atas sana itu mengencourage, bahkan menggaungkan ide tentang kenyamanan tidak memiliki game. Buat gue, nggak banget. Yang gue pengen adalah dua pilihan itu di dunia gaming masih ada. Gue beli dan gue sewa. Buat gue itu win-win banget sih. Dan itu yang terjadi sama gue sekarang. Tapi apalah gue cuman orang yang main game aja gitu. Mungkin Papa Tiri bisa lebih menjabarkan atau mengkritik poin-poin gue tadi. Dan tentu saja kalian boleh mengkritik atau menambahkan poin-poin gue tadi di kolom komentar di bawah. Ya itulah, jangan sampai kita masuk ke era gaming di mana kita harus sewa game, bukan memiliki game. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe. Kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung di bawah. Dengan mengklik, kalian akan bergabung ke membership di channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya kalau komen, kalian bisa kelihatan emblemnya. 2023 kita lihat developer banyak banget yang bagus-bagus. Banyak banget developer indie yang bahkan bikin game yang luar biasa. Bahkan game yang dibikin sama satu orang, Lethal Company, kalau nggak salah ya, mungkin sekarang udah nambah orang atau gue salah informasi, bisa bikin game seunik itu. Dan bayangin kita semua nanti nggak akan memiliki game kayak gitu, melainkan kita menyewanya. Dan bayangin nanti akan masuk era di mana kita tidak lagi memiliki game. Ini ada satu komen yang lucu banget di IGN yang mengomentari artikel tersebut. If purchasing is not owning, then piracy is not theft. Sekali lagi, jangan membajak. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Mending server Ubisoft dibagusin dulu, Pak.